Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala khairil khalqi habibina wa safiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para bini sesepuh, para bapak, para ibu, saudara-saudari, adik-adik beserta anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiyina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema wira dalam mencari ilmu. Kata wira yang merupakan akar kata dari kata wirai itu semakna dengan kata warok. Kata warok dalam permasalahan keagamaan kita jumpai pada bidang tasawuf. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pokok-pokok ajaran agama Islam itu meliputi 3 bidang. Yang pertama adalah bidang akidah, tauhid atau keimanan. Yang kedua bidang syariah, fikih atau hukum. Yang ketiga bidang tasawuf atau akhlak. 3 bidang tersebut merupakan cerminan dari iman, Islam, ihsan. Adapun kata wira atau warok dalam pandangan tasawuf adalah meninggalkan segala sesuatu yang di dalamnya terdapat keraguan-raguan antara halal dan haram, atau yang sering disebut dengan istilah subhat. Bahkan lebih dari itu, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh seorang ulama tasawuf terkenal, Ibrahim bin Adam. Beliau menyatakan al-wara' tarku kulli subhatin wa tarku ma la ya'nika wa huwa tarkul fudulat. Yang artinya wara' adalah meninggalkan setiap yang berbau subhat dan meninggalkan apa yang tidak berguna, yakni meninggalkan berbagai macam kelebihan nikmat. Dari pengertian tersebut, wara' bukan saja meninggalkan yang subhat, tapi juga berbagai kenikmatan yang halal yang dianggap tidak penting.
seperti makan enak, tidur nyenyak, dan lain sebagainya. Jadi orang yang warok atau wira, jangankan yang haram, yang subhat atau yang belum jelas halal haramnya, atau ada yang menyebutnya dengan istilah remeng-remeng, dia tinggalkan. Jangankan yang subhat, yang halal kalau dianggap tidak penting dia tinggalkan. Dengan demikian orang yang warok atau wira dalam hidupnya senantiasa berusaha membersihkan dirinya baik secara zahir maupun batin. Lalu apa pentingnya warok atau wira ketika seseorang sedang dalam mencari ilmu? Mencari ilmu sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik pria ataupun wanita. Sebagaimana sabda baginda Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Dalam Al-Quran surah yang ke-58 Al-Mujadalah ayat yang ke-11, di dalamnya ada lafal yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ketika seseorang sedang dalam mencari ilmu, di antara syarat supaya mendapatkan ilmu adalah membersihkan dirinya baik secara zahir maupun batin. Secara zahir tidak pernah bermaksiat atau melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara batin senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin kita perhatikan kisah ketika Al-Imam As-Syafi'i, seorang ulama besar dalam bidang fikih, bahkan beliau akhirnya menjadi di antara ulama mujtahidin madzhabul arba'. Ketika beliau masih belajar, pernah beliau menghafalkan pelajaran sulit. Di saat beliau menghafal pelajaran sulit, menangis pada gurunya, Kiai Waqi. Di saat beliau menangis pada gurunya, gurunya menasihatinya. Sebagaimana kisah yang tertera dalam bahasa Arab. Sakautu ila Waqi su'a khifdhi fa arsadani ila tarkil masi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Saat beliau menangis di hadapan gurunya Kiai Waqi tentang menghafal atau beliau menghafal tidak hafal-hafal, akhirnya gurunya menasihati beliau Al-Imam As-Syafi'i. Bagaimana nasihatnya? Agar beliau Al-Imam As-Syafi'i meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya.
bahkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan pada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Masya Allah. Berarti apa? Penyebab Imam Syafi'i tidak menghafal mungkin karena perbuatan maksiat yang dilakukannya. Apa akhirnya yang terjadi? Masya Allah, Imam Asy-Syafi'i meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, walaupun mungkin itu tidak disengaja dan itu hanya sedikit, ternyata berakibat yang sedemikian rupa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, mari panjenengan semua dengarkan. Saya akan melantunkan sebuah tembang Jawa peninggalan Sunan Pakubuwono IV, yaitu tembang Dandang Gula. Lamun sira anggek guru kaki amilio manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirai. Syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir pawehing liyan iku pantes sira kuranana gagi sartane kawruhana. Jelas buat kita dalam tembang tadi, Sunan Pakubuwono ingin memberikan nasihat kepada mereka pencari ilmu ketika memilih guru atau milih lembaga pendidikan. Hendaknya dia memilih seorang guru yang benar-benar manusia. Apa maksudnya? Guru yang benar-benar manusia atau lembaga pendidikan yang di dalamnya guru-gurunya benar-benar manusia. Yang pertama adalah ingkang becik martabate, maksudnya adalah baik perilaku, baik budi pekertinya atau baik akhlaknya. Yang kedua, sarta kang weruh ing hukum, berarti mengerti tentang hukum. Yang ketiga, kang ibadah lan kang wirai, yang beribadah kepada Allah. Dan yang warok atau wira, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Syukur bagi, apa syukur bagi itu? Kita akan merasa bersyukur kalau mendapatkan guru yang suka bertapa. Maksudnya suka bertapa di sini, suka prihatin, suka berpuasa, ingkang wus amungkul, pikirannya, hatinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tan mikir pawehing lian, tidak memikir pemberian orang lain. Yang seperti itu pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Jelas bagi kita wira atau warok memang sangat penting untuk kita terapkan di saat kita sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya pada pribadi saya sendiri, umumnya kepada pemirsa semuanya,
terutama anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Waru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wafaqanallah wa iyyakum ila thoriqil qawim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.